Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tebuireng Inisiatif di acara Ngobrol Gayo. Sama saya Alisa Kotrunada dan saya Iksan Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu dari Mas Santri Tebuireng. Untuk yang pertama ini namanya Mas siapa? Sofian. Mbaknya namanya siapa? Fitri. Kali ini kita kedatangan dua tamu dari Mas Santri Tebuireng. Yang pertama adalah Mas Sofian dan kedua Mbak Hanifah. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tema menjadi milenial yang produktif di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kan kalau misalnya siang hari tuh kan siang panas nih, pasti kan malas, jadi gabut orang-orang tuh. Gimana sih cara mengatasi kegabutan tersebut biar menjadi sesuatu kegiatan yang produktif? Bisa dijawab. Siapa dulu ini? Mas Sofian dulu. Gabut ya. Ini di kalangan milenial ya. Gabutan ini sangat sudah masyhur sekali. Untuk diri saya sendiri terkhusus bulan Ramadan yang sekarang ini menghindari kegabutan yang sudah lalu sebelum bulan Ramadan. Itu cara saya mengatasinya di bulan Ramadan ini terlebih pertama itu saya membuat sebuah checklist, artinya membuat schedule apa saja sih yang harus saya kerjakan di bulan Ramadan ini gitu. Apa saja yang harus saya targetkan di bulan Ramadan ini gitu, waktunya sampai kapan, jam berapa, itu semuanya saya schedule sehingga dari paginya itu sampai malamnya itu kita tahu terjadwal ya aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan sehingga nggak ada waktu yang terbuang sia-sia seperti itu. Itu untuk saya lebih ke schedule. Ya. Kalau dari Mbak Hanifah, gimana cara mengatasi kegabutan di bulan Ramadan? Ya, kalau menurut saya ya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Seperti misal seperti saya ini kan punya tanggungan hafalan, jadi ya memurojaah hafalan Al-Quran atau bertadris Al-Quran, apalagi bulan Ramadan ini kan bulan Ramadan yang bulan diturunkannya Al-Quran, jadi ya banyak-banyaklah membaca Al-Quran, banyak-banyaknya bertilawah Al-Quran. Selain itu ya kegiatan seperti kita kan santri kan ya belajarnya ya baca kitab ini ya, jadi ya belajar baca kitab gitu, pokoknya diisi dengan hal yang bermanfaat. Atau dengan kadang saya tuh lihat ceramah dari kiai siapa gitu, atau itu kegiatan sehari-hari dilis nggak kayak Mas Sofian tadi, misalnya detail gitu, jam segini jam itu? Enggak, kalau saya nggak dilis, cuman sebelum Ramadan itu ada target. Betul, target. Jadi Ramadan ini saya mau ngapain aja sih? Kalau Ramadan kemarin itu saya mau ngatamin Quran 3 kali atau 5 kali begitu, atau mau belajar kitab ini sampai hatam gitu, seperti itu. Cukup produktif sekali ya. Santri. Tapi selain mengaji, ada kegiatan lain nggak yang produktif lain, kegiatan produktif lain? Ya itu belajar kitab itu ya? Iya, belajar kitab atau ya kalau saya pribadi sih karena saya ini ya abdi dalam ya, jadi saya dipercaya sama Yaya untuk misalnya kayak memberi makan ayam atau melihara ayamnya, melihara hewan-hewan ya. Jadi nggak dia ngaji aja ya. Produktifnya juga ngerawat ternak juga. Untuk Mas Sofian nih, apa setiap hari kegiatannya itu sama Ramadan hanya full ngaji apa gimana? Mungkin ada kayak nge-game atau gimana, kan maklum lah laki-laki. Ya, untuk saya di bulan Ramadan ini ya selain ngaji itu ya karena di kegiatan saya di siang hari itu biasanya saya isi kalau nggak istirahat siang hari terus karena di sana itu jadwal saya adalah istirahat memang. Tapi selain istirahat di sana itu ya seperti yang bilang saya itu nge-game. Baca kayak lagi. Ya, nge-PES. Gitu. Jadi selain mengisi dengan ngaji juga hiburan lah buat refreshing mata. Berarti nggak terlalu kaku ya istilahnya, ngaji-ngaji aja, tetap diselingi nge-game juga ya. Selain main game, ada cara lain nggak buat ngatasi biar nggak kaku gitu loh?
Oh ya, maksudnya biar nggak mumet ya, Iya, biar biar nggak nggak mumet pas ngaji Iya. gitu. Saya biasanya yang seperti itu selain ngegame ya, selain game PS itu saya nggak ngelakuin apapun, akan tapi saya biasanya kalau seperti itu biasanya istirahat, maksudnya tidur beberapa Rebahan. ya rebahan dari selesai sholat zuhur itu biasanya sampai menjelang asar. Menjelang asar, nanti asar lanjut lagi kitab seperti itu. Karena pengalaman saya ya dari keseharian saya ngaji terus, kalau ngaji terus itu malah nggak masuk ke kepala gitu kan, nggak masuk ke otak gitu. Jadinya butuh refreshing sedikit, paling nggak butuh diistirahatkan seperti itu. Otak juga butuh diistirahatkan sehingga nanti ketika lanjut belajar lagi, otak kita sudah direfresh. Kalau dari Mbak Hanifah, gimana tips cara melawan rasa malas untuk belajar? Ya pengalaman dari pondok saya dulu, karena pondok saya dulu pondok menghafal Quran, jadinya ya termotivasi oleh ustazah di sana ya. Saya nanya, bagaimana sih ustazah cara melawan rasa malas ketika kita mau belajar Al-Quran, mau menulis Al-Quran